Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? I hope all of you are in a great condition so we can learn today's material optimally. Oke, remaja soleh dan solehah, kalian pasti punya kan kegiatan yang disebut dengan rutinitas. Misalnya sarapan setiap pagi, berangkat ke sekolah setiap hari, ataupun murojaah setiap harinya ya. Dalam bahasa Inggris, apabila kita ingin membuat kalimat atau menyampaikan sebuah kalimat yang berhubungan dengan suatu kegiatan yang menjadi rutinitas, kebiasaan, ataupun aktivitas kita sehari-hari, maka kita menggunakan pola kalimat simple present tense. Apa itu simple present tense? Dan bagaimana penjelasannya? Dan gimana sih cara pembentukan pola kalimatnya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa itu simple present tense. Simple itu artinya mudah atau sederhana, sedangkan present tense adalah salah satu tata bahasa atau pola kalimat dalam bahasa Inggris yang ditujukan untuk waktu saat ini. Jadi, secara umum, tenses atau pola bahasa dalam bahasa Inggris itu ada 3, present, future, dan past, masa lalu, masa depan, dan saat ini. Dan yang kali ini yang kita pelajari bersama adalah present tense, yaitu tata bahasa yang menunjukkan waktunya itu yaitu saat ini. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa simple present tense adalah sebuah pola kalimat sederhana dalam bahasa Inggris yang digunakan pada waktu saat ini atau present, yang tujuannya adalah untuk menunjukkan atau membicarakan tentang kebiasaan, fakta, aktivitas, ataupun kegiatan yang dilakukan di waktu saat ini. Sekarang kita menuju ke bagaimana pembentukan pola kalimat simple present tense. Cara pembentukannya terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah bentuk verbal dan yang kedua bentuk nominal. Bentuk verbal adalah pola bahasa simple present tense apabila kalimat tersebut mengandung kata kerja. Sedangkan untuk nominal adalah apabila kalimat tersebut memuat kata benda ataupun kata sifat. Kata kerja itu contohnya gimana ya? Seperti misal berlari, membaca, berkokok, merenung, dan lain-lain. Gimana kalau kata benda dan kata sifat? Contohnya pria, tampan, guru, kucing, imut, lucu, kecil, pintar, dan lain-lain ya. Oke, kita langsung masuk kepada simple present tense verbal. Nah, dalam setiap pola ini, baik verbal maupun nominal, masing-masing memiliki 3 pattern atau pola. Yang pertama bentuk afirmatif atau positif, yang kedua adalah bentuk negatif atau bentuk yang menggunakan kata not atau tidak ya, dan yang ketiga adalah bentuk interrogatif atau bentuk kalimat tanya. Baiklah, kita mulai dengan bentuk afirmatif atau positif dari verbal. Rumusnya sangat simpel dan sederhana ya, yaitu subjek plus kata kerja pertama plus objek. Subjek itu terbagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama, I, you, we, they, ataupun jika hal tersebut lebih dari 1. Dan bagian yang kedua adalah he, she, it, ataupun nama satu orang. Apabila subjeknya I, you, we, they, ataupun lebih dari 1, maka kata kerjanya menggunakan kata kerja pertama. Namun apabila subjeknya he, she, ataupun it, maka kata kerjanya kata kerja pertama plus s ataupun es. Kita lihat contohnya bersama-sama ya. They study in the classroom. Mereka belajar di dalam kelas. They di sini posisinya sebagai subjek, study posisinya sebagai kata kerja pertama, dan in the classroom posisinya sebagai objek. Contoh yang kedua, he studies in the classroom. Dia laki-laki belajar di dalam kelas.
He sebagai subjek, studies sebagai kata kerja plus s atau es, dan in the classroom sebagai objek. Kita masuk ke simple present tense verbal pola kedua, yaitu kalimat negatif. Rumusnya subjek plus do atau does ditambah not plus kata kerja pertama dan plus objek. Ingat ya, yang membedakan hanyalah ditambahkan sebelum kata kerjanya do not ataupun does not. Apabila subjeknya I, you, we, they ataupun lebih dari satu, maka menggunakan do not atau don't. Dan apabila subjeknya he, she, it ataupun nama satu orang, maka menggunakan does not atau doesn't. Gimana contohnya? Kita lihat sama-sama ya. They don't wear red shirt. Mereka tidak menggunakan atau memakai kaos berwarna merah. Nah, they sebagai subjek, don't adalah don't plus verb 1, dan red shirt sebagai objeknya atau keterangannya ya. He doesn't wear a white shirt. Dia tidak memakai kaos putih. He sebagai subjek, doesn't wear sebagai doesn't plus verb 1, dan a white shirt sebagai objek. Baiklah, kita masuk ke dalam pola ketiga, yaitu pola kalimat tanya. Rumusnya do atau does plus subjek plus kata kerja pertama plus objek plus tanda tanya. Jangan lupa di akhir ya. Nah, apabila kita akan menggunakan do, maka subjeknya itu harus berupa I, you, we, they, ataupun sesuatu yang lebih dari satu. Kita menggunakan does apabila subjek tersebut he, she, it ataupun benda ataupun nama dan hanya satu ya. Contohnya kita ambil dari kalimat sebelumnya ya. Maka kita ubah menjadi do they wear red shirt? Apakah mereka memakai kaos berwarna merah? Do sebagai do, they sebagai subjek, wear sebagai verb 1 dan red shirt sebagai objek. Contoh yang kedua, does he wear white shirt? Apakah dia memakai kaos putih? Maka does di sini berperan sebagai does, he sebagai subjek, wear sebagai verb 1 dan white shirt sebagai objek. Selanjutnya kita akan menuju simple present tense nominal ya, yaitu kalimat dalam bahasa Inggris yang sederhana yang memuat kata benda, kata sifat ataupun kata keterangan ya. Nah, rumus yang pertama yaitu untuk afirmatif atau kalimat positif. Rumusnya simple sekali, yaitu subjek plus to be plus noun kata benda, adjektif kata sifat ataupun komplement. Apabila subjeknya I, maka to be-nya adalah am. Apabila subjeknya you, we, ataupun they, ataupun sesuatu yang lebih dari satu, maka to be-nya are. Dan apabila subjeknya he, she, dan it, atau nama satu orang, maka to be-nya adalah is. Perhatikan contoh berikut ini ya. They are family. They sebagai subjek, are sebagai to be, dan family sebagai kata benda atau noun. He is young. He sebagai subjek, is sebagai to be, dan young sebagai adjektif atau kata sifat. Selanjutnya yaitu simple present tense nominal bentuk kalimat negatif, yaitu subjek ditambah to be ditambah kata not ditambah adjektif kata benda ataupun kata keterangan. Nah, sama ya untuk subjeknya am, is, dan are. Contohnya, they are not family. Mereka bukan keluarga. He is not young. Dia itu tidak muda.
Selanjutnya simple present tense bentuk nominal kalimat tanya. Rumusnya to be plus subject plus noun, adjective ataupun complement, dan jangan lupa tanda tanya. To be-nya sama ya, ada am, ada are, dan ada is. Contohnya, are they family? Apakah mereka keluarga? Contoh yang kedua, is he young? Apakah dia itu muda? Nah, itulah tadi rumus ataupun pola kalimat pembentukan simple present tense verbal dan nominal. Jangan lupa ya, verbal apabila kalimat tersebut mengandung kata kerja, dan nominal apabila kalimat tersebut mengandung kata benda, kata sifat, maupun kata keterangan. Nah, selanjutnya marilah kita bersama-sama mengubah kalimat positif di bawah ini menjadi bentuk negatif maupun bentuk kalimat tanya. Andin buys an apple at the market today. My mother and I visit my grandfather's house every week. Rani and Budi are classmates. My cat is hungry.